Amin. Kita tentunya bersyukur atas satu lagu pujian yang telah dibawakan oleh Rumah Sakit Advent ya dari grup Anyelir yang sudah membawakan satu lagu pujian yang mana menyatakan bagaimana sampai mati sekalipun kita harus melayani Yesus. Baik, terima kasih kepada Rumah Sakit Advent Bandung yang telah mengirimkan lagu-lagu pujian untuk dapat kami di Jemaat Fisda tampilkan. Baik saudara sekalian, mari kita mendengarkan bersama-sama mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Bapak Simatupang. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang di surga, terpuji dan besarlah nama-Mu Tuhan oleh karena kebaikan-Mu yang terus menyertai kami hingga pada petang hari ini, malam hari ini, pagi hari ini, untuk dapat mengikuti akan pelajaran sekolah sahabat kami. Kami berdoa khusus Tuhan untuk Pendeta Stephen Rantung yang akan membawakan pelajaran ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang berlipat kali ganda boleh menjadi bagiannya, agar dia dapat menyampaikan dan memberikan pelajaran kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua yang mengikuti akan acara ini Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus-Mu juga bersama dengan kami, agar kami dapat mengerti dan dapat menerima pelajaran ini, teristimewa kami mau aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati semua perangkat yang digunakan untuk pelayanan ini Tuhan. Jauhkan dan hindarkan dari segala kekacauan dan juga kerusakan, agar demikian oleh karena berkat Tuhan, maka acara ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, agar nama Tuhan ditinggikan dan boleh menjadi berkat kepada kami. Sekali lagi kami berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung, kami menyerahkan dia dengan keluarganya hanya ke tangan Tuhan. Gunakan dia Tuhan menjadi saluran berkat kepada semua umat-umat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti akan acara ini. Mengampuni akan dosa kesalahan kami, terimalah kami sebagaimana kami ada, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Terima kasih banyak Bapak Simatupang yang sudah berdoa. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita. Dan pada saat ini, pada malam hari ini ya, waktu Amerika, kita memiliki satu judul yang menarik ya. Di sini dikatakan menghakimi dengan benar ya, judge righteously, dengan kata lain judge righteously dalam bahasa Inggris ya, menghakimi dengan benar. Inilah pelajaran kita. Mari kita langsung saja masuk kepada apa yang telah dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita. Sana dikatakan, sebagai orang percaya, kita telah dipanggil untuk merefleksikan karakter Allah. Paulus menulis, hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi deh, seperti dia bersalin ya dengan kata lain ya, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Dan kata lain, sampai sebelum kalian itu memiliki karakter Kristus, maka saya tidak akan pernah berusaha untuk bekerja dengan sekeras-kerasnya ya, dengan pertolongan Tuhan tentunya ya. Galatia 4 ayat 19. Bagaimanapun kita memang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, Kejadian 1 ayat 27, sebuah gambar yang kemudian dirusak oleh dosa. Dan seperti yang kita lihat ketika Musa berbicara tentang kuasa dan keagungan Allah, dia juga mengatakan bahwa Allah tidak mengambil suap dan bahwa Allah peduli terhadap yang lemah dan mereka yang terbuang. Allah melakukan hal ini, dan untuk itu kita perlu melakukan hal yang sama juga, supaya karakter Allah bukan hanya dia mau perintah-perintah kepada kita, tetapi dia juga melakukannya. Itu adalah merupakan bagian daripada keberadaan Allah, merupakan bagian atau karakter daripada Allah, dan itu yang harus menjadi refleksi atau direfleksikan juga dalam kehidupan kita. Bacalah ayat-ayat berikut ini dalam kitab Ulangan. Apa tema yang sama yang kita dapat temukan dalam ayat-ayat ini? Kalau kita lihat panggilan-panggilan untuk berbuat keadilan. Ya, pada waktu itu, Ulangan 1:16, aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Ingat, kita sudah pelajari waktu lalu, orang asing itu tidak memiliki kekuatan hukum. Ya, di zaman Israel, bangsa-bangsa sekitar itu, mereka itu satu peraturan yang mana orang asing itu yang datang untuk sementara ataupun menetap karena keadaan yang kacau atau keadaan bencana di negara mereka, lalu mereka datang ke
negara-negara di Kanaan saat itu, maka mereka tidak memiliki kekuatan hukum. Itu adalah hukumnya. Hukumnya adalah mereka tidak memiliki kekuatan hukum. Mereka tidak bisa memperoleh keadilan. Kenapa? Karena keadilan itu hanya untuk orang-orang penduduk setempat, native people. Ya. Jadi mereka, tapi kepada orang Israel dikatakan tidak. Orang asing sekalipun engkau harus berikan keadilan kepada mereka. Itu juga Ulangan 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikkan keadilan. Rupanya keadilan ini dapat apa? Tergantung siapa yang hakimnya. Tergantung siapa yang kuat-kuatan. Nanti kita akan lihat dalam pelajaran tambahan kita ya. Keadilan itu gampang diputarbalikkan kalau kita tidak tahu hukum. Aduh. Makanya di Amerika Serikat ini contohnya ya. Kalau kita tidak memiliki lawyer, maka posisi kita itu, atau pengacara, maka posisi kita itu kadang-kadang ya, atau seringkali, mungkin bukan kadang-kadang, seringkali lemah ya. Karena keadilan itu dapat apa? Alkitab ini sudah katakan apa? Diputarbalikkan. Janganlah memandang bulu, jangan hanya melihat orang kaya atau miskin ya. Dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana ya, dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Jadi hati-hati dengan uang. Kalau diberikan uang dan lain sebagainya, maka kebijaksanaan itu kacau dan perkataan itu juga kacau karena adanya suap atau uang yang datang ya. Ulangan 24 ayat 17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Jangan secara paksa kalian ambil, kalian paksakan, dengan kata lain ya. Dan janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda untuk digadaikan, untuk menjadi gadai. Ulangan 27 ayat 19. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Haruslah kita akui, kita harus setujui bahwa keadilan itu harus berlaku kepada orang-orang yang terlemah. Orang-orang yang terlemah di pengadilan, yaitu siapa? Orang asing, anak yatim dan janda. Ya. Dan itu semua rupanya menjadi pepatah bagaimana yang lemah, yang miskin, dan yang terbuang tidak mendapatkan keadilan di kebanyakan pengadilan dunia. Seperti yang didapatkan oleh mereka yang memiliki uang, kuasa, dan koneksi. Tidak peduli di negara atau di era dan di kebudayaan manapun. Wah, ini bukan hanya itu berlaku waktu lalu ya, masalah ketidakadilan tersebut. Saat ini di mana saja, kebudayaan apa saja. Ya walaupun mungkin berbeda, mungkin di negara lain mungkin wah itu lebih terang-terangan daripada mungkin negara maju. Tetapi di Amerika Serikat sekalipun ketidakadilan itu juga apa? Ada, walaupun mungkin tidak secara terang-terangan mungkin seperti di negara-negara lain ya. Jadi kebudayaan manapun dan juga bagaimana agungnya prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diatur dalam konstitusi ataupun hukum ataupun aturan apa saja, kenyataannya tetap sama. Apa kenyataannya? Bahwa orang miskin, orang lemah, dan yang terbuang hampir tidak pernah mendapatkan keadilan sebagaimana yang didapatkan oleh orang lain. Ada istilah nanti kita akan pelajari. Itu keadilan itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul keadilan itu ke atas, tajamnya itu ke bawah. Ya. Itulah yang sangat luar biasa tentang apa yang Tuhan sendiri sedang sampaikan di sini. Keadilan ini yang bisa terjadi di mana saja, ketidakadilan ini maksudnya, yang bisa terjadi di mana saja, tidak boleh dilakukan di Israel, di antara umat Allah, yaitu mereka yang menjadi perwakilan Allah di dunia ini. Dalam pengertian dengan menggunakan istilah di era modern ini, Allah menginginkan harus adanya keadilan yang setara di bawah hukum, equal justice under the law. Ya, kalau orang-orang dunia tidak mempraktekkan hal itu, marilah kita Israel rohani. Apalagi kita yang mengaku sebagai umat-umat sisa Tuhan, mari kita mempraktekkan keadilan itu ya. Mempraktekkan keadilan dalam ya. Jadi Allah menginginkan harus ada keadilan yang setara, equal justice under the law dalam kehidupan bangsa Israel kuno maupun seperti dikatakan tadi di era saat ini kita kepada Israel rohani. Tetapi hal ini bahkan jauh lebih dalam daripada sekedar ilmu hukum. Kenapa? Selain kita harus memperlakukan orang dengan adil, kenapa lebih daripada itu adalah apa? Imamat 19 ayat 2 katakan, kuduslah engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu adalah apa? Kudus. Tuhan menginginkan kekudusan. Tapi itulah ya, jangan kita pikir, wah kita akan semua berdosa pendeta. Ya bagaimana kita mungkin bisa jadi orang kudus. Ya, tapi ingat, Tuhan katakan, go and sin no more. Tuhan saja menerima kita sebagaimana kita adanya. Tapi kita jangan berada terus dalam keberadaan kita. Go and sin no more. Ya, jadi kita jangan lagi pergi seperti orang berdosa dengan kata lain. Dan seringkali juga kita memplesetkan apa yang
Tuhan katakan, ya kita sering katakan, atau kita sering dengar ya, wah Tuhan itu apa? Membenci dosa, tapi Dia mencintai orang berdosa. Wah, Tuhan mencintai saya orang berdosa, tapi jangan lupa Dia mencintai saya orang berdosa, tapi Dia membenci dosa saya. Jadi jangan terus berdosa. Kenapa? Karena dosa itu Tuhan benci, Tuhan menginginkan kekudusan. Tuhan menginginkan kekudusan. Ya. Jadi kita jangan anggap remeh bicara tentang kekudusan. Jangan kita seperti orang yang katakan, wah pendeta ini sok suci, sok suci. Enggak, memang Tuhan mau kita jadi suci, kita mau berubah. Ya, itu yang Tuhan mau dari kita semua. Dia mencintai kita orang berdosa, tapi jangan lupa Dia membenci dosa kita. Jadi jangan sampai kita dibenci dosa kita terus-menerus oleh Tuhan dengan terus berbuat dosa, dengan kata lain ya. Ya, jadi dengan kata lain keadilan itu harus menjadi satu bahagian dari kehidupan kekudusan umat-umat Allah yang sisa. Ya, pelajaran kita katakan, ya mereka mengetahui siapa Allah yang benar, dan mereka memiliki bentuk penyembahan yang benar, dan mereka membawa persembahan-persembahan yang benar. Semua itu baik, tetapi pada akhirnya apakah artinya semua yang baik itu jika mereka salah memperlakukan orang lemah dan miskin di antara mereka? Berulang-ulang dalam tulisan para nabi, Tuhan menentang para penindas, orang miskin dan mereka yang membutuhkan di Israel. Bagaimana Anda dapat menjadi kudus dan di saat yang sama memperlakukan orang lain dengan cara yang salah? Kita mengaku sebagai umat-umat kudus Tuhan. Ya, imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan. Tapi kita apa? Memperlakukan orang lain dengan salah. Nanti tambahan kita akan lihat itu ya bagaimana ya. Tentu Anda tidak bisa melakukan itu. Itu tidak peduli betapa ketatnya Anda memelihara upacara-upacara agama yang tepat. Seberapa hebatnya kita memberikan persembahan per bulan yang memang diminta untuk kita lakukan. Tapi kalau itu hanya menjadi alasan untuk berbuat dosa, percuma, saudara. Betapa hebatnya kita mengikuti semua acara ibadah. Tetapi kalau kita tidak melakukan yang terbaik kepada orang yang lemah, orang yang miskin, dan lain sebagainya, maka kita bukanlah menjadi umatnya yang kudus. Bacalah ayat-ayat di bawah ini ya. Amsal, Amos, dan apa yang sedang dikatakan oleh nabi-nabi ini tentang apa yang Tuhan peringatkan kepada bangsa Israel kuno. Apa yang dikatakan ayat-ayat ini bagi kita saat ini. Amos 2:6, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik keputusanku kepada mereka untuk menghukum mereka ya. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang. Disuap, menerima suap. Pada saat kita menerima suap, entah atau kita memberi suap, ya apa yang akibatnya? Kalau saya misalnya pengusaha, saya beri suap kepada pemerintah dan lain sebagainya. Apa yang akibatnya? Saya harus mengembalikan uang yang saya sudah berikan kepada yang saya suapkan. Apa akibatnya? Maka orang-orang yang tadinya mungkin bahan-bahan bangunan atau apa yang saya jual dan lain sebagainya, itu saya akan naikkan. Jadi orang-orang yang berada lebih tidak lebih beruntung keadaan kehidupan mereka dari saya, itu yang harus saya tekan supaya saya ambil kembali uang suapan saya kepada pemerintah dan lain sebagainya yang saya suap dengan itu. Jadi hati-hati pada saat kita berbicara tentang keadilan, nanti kita akan lihat apa kira-kira dapat kita lakukan tentang keadilan tersebut. Jadi janganlah menjual orang benar karena uang dan miskin karena sepasang kasut. Amos 4:1. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basan yang ada di Gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan pada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Artinya kita maximize profit, minimize expense ya. Jadi pegawai-pegawai kita peras habis-habisan supaya kita dapat untung yang banyak kan, minum-minum dengan minum-minum dengan para penguasa, dengan kata lain ya. Amos 5:11, sebab itu karena kamu menginjak-injak orang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, rumah-rumahmu mewah, tapi pegawai-pegawaimu itu menderita karena kamu tidak perlakukan mereka dengan adil, kamu tidak bayar baik-baik, dengan kata lain. Itu yang inti dari Amos 5:11. Yesaya 3:14-15 juga berbicara, Anda bisa baca ya. Memusnahkan kebun anggur orang, dan kata lain kita ambil orang yang lagi kepepet misalnya ya. Waduh, saya lagi butuh uang. Waduh, mari kita beli rumah tanah mereka itu dengan harga yang sekecil-kecilnya. Padahal mereka lagi kepepet perlu bantuan, tapi kita lebih tindis mereka karena mereka butuh uang dari kita. Kita beli rumah mereka di Indonesia dengan harga yang sekecil-kecil mungkin. Ya, akibatnya mereka lebih menderita ya, hilang rumah mereka, hilang tanah mereka. Kita yang di Amerika menjadi lebih kaya mungkin ya, karena dan itulah kurang lebih ya, kita menganiaya orang-orang yang tertindas. Yesaya 10:1-2. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Kenapa? Sebab itu karena
Kenapa? Karena menghalang-halangi orang-orang yang lemah ya, dan mendapat keadilan untuk merebut hak orang sengsara di antara umatku supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak-anak yatim piatu. Ya. Yeremia 2:34, Yeremia 2 ayat 34 katakan, sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang miskin yang tidak bersalah. Bukan mereka apa ya? Bukan karena mereka berdarah karena apa? Karena kamu dapati mereka membongkar untuk mencuri ya, bukan karena itu kalau kalian menghantam mereka, bukan karena mereka sedang mencuri, tidak. Tetapi kenapa? Karena mungkin kita yang apa? Memang mereka tidak bersalah, tapi kita apa? Tetap kita tekan orang-orang miskin tersebut. Jadi inilah ya, walaupun saya sudah singgung sedikit-sedikit tadi tentang keadilan tersebut, tetapi inilah yang terjadi pada saat Alkitab berbicara tentang ketidakadilan. Ya, ketidakadilan itu sedang berbicara ketika menurut Gary Haugen ya dalam buku Good News About Injustice ya. Good News About Injustice, karena ada orang-orang yang berdiri untuk ketidakadilan. Tapi poinnya adalah definisi daripada ketidakadilan itu terjadi. Ketidakadilan terjadi ketika kekuasaan disalahgunakan untuk mengambil dari orang lain apa yang telah diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu kehidupan, martabat, kebebasan atau buah dari cinta dan kerja keras mereka. Jadi ketidakadilan itu hebat sekali. Buah dari cinta dan kerja keras mereka. Ini bukan hanya berbicara, saudara. Ketidakadilan ini bukan hanya berbicara, wah saya ambil untung dengan orang yang sedang menderita. Yang seperti saya katakan tadi, ya, sedang kepepet kehidupan mereka di Indonesia dan lain sebagainya. Lalu kita, tanah mereka dijual dengan murah dan kita memang lebih tawar lagi, habis-habisan kita tawar ya. Tapi apa yang terjadi? Mungkin kita ambil mereka punya, terus terang saja ini bicara hubungan gelap ya. Buah dari cinta dan kerja keras mereka, istri mereka yang kita ambil, padahal artinya kita dan lain sebagainya. Saya tidak usah lebih perjelas ya. Itulah salah satu, kita jangan pikirannya masalah ekonomi itu ketidakadilan. Ketidakadilan itu juga terjadi pada saat kita memperlakukan orang lain yang mengambil sesuatu yang Tuhan telah berikan, istri mereka, keluarga mereka dan lain sebagainya kita. Dan itulah ya. Jadi, dan inilah ya. Dan pada saat kita pikir, wah kalau saya pendeta, bukankah saya untung untuk pendeta? Kan saya kan nggak salah kalau saya saya bisa negosiasi dengan pembantu ya. Saya tahu mungkin marketnya untuk pembantu itu di Indonesia mungkin ya 3 juta. Tapi ya kalau saya bisa negosiasi sampai 500.000, kan nggak ada salahnya saya pendeta ya. Mungkin Anda pikir wah mungkin tidak ada salahnya walaupun marketnya mungkin 1 juta ya. Anda bisa tawar sampai, karena orang lagi menderita atau apa, kepepet, Anda tawar sampai 500.000 misalnya. Tapi apakah itu akan membawakan satu kebahagiaan pada saat kita mengambil lebih menekan, dengan kata lain. Ada satu pepatah, bukan pepatah ya, Nelson Mandela ya. Dia katakan, as long as poverty, selama kemiskinan, ketidakadilan, injustice, dan ketidaksetaraan besar masih ada di dunia ini, kita tidak seorang pun dari kita yang benar-benar dapat beristirahat. Ya, kalau suatu saat kalau kita lihat kita tidak berlaku adil kepada pegawai kita, orang-orang lain kita ambil makan untung dan lain sebagainya, apa kita bisa tenang? Hati nurani kita itu bisa tenang. Bisa kalau kita sudah pelajari waktu lalu, bukan ya? Pada saat kita melayani orang lain, kita memberi kepada orang lain, maka pemberian yang pelayanan yang kita berikan kepada orang lain itu yang justru membawakan kebahagiaan. Ya. Orang dunia berbicara tentang ada cerita-cerita tentang Natal, si Grinch, Scrooge dan lain sebagainya, yang kikir sekali dengan pegawainya, nggak bahagia hidupnya, saudara. Tapi kebahagiaan itu terjadi pada saat kita memperlakukan orang-orang di bawah kita, pegawai-pegawai kita dengan lebih adil. Disitulah kita betul-betul bisa beristirahat. Tapi selagi kita tidak melakukan ketidakadilan, maka kita tidak dapat beristirahat. Selagi ada kemiskinan, kita akan selalu takut walaupun kita bangun rumah yang mewah. Tapi kita ketakutan terus, nanti jangan sampai orang-orang miskin yang ada di luar pagar ini mau rampok kita, dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bagaimana sesungguhnya ide keadilan itu adalah satu bagian yang manusia miliki. Sesungguhnya ada, Tuhan sudah tanamkan dalam hati kita masing-masing. Tuhan tanamkan dalam hati kita masing-masing. Di Amerika Serikat ini, kalau Anda pergi ke Washington DC ya, di tempat dari kita lihat ya,
di Supreme Court, gedung di mana Mahkamah Agung Amerika Serikat, Supreme Court. Kalau Anda lihat di bagian pintu masuk depannya ada tertulis equal justice under the law, ya. Keadilan bagi apa? Di bawah hukum bagi semua orang. Dan kalau Anda menjadi seorang anggota Mahkamah Agung, anggota Supreme Court, maka salah satu sumpah yang Anda lakukan, adalah Anda akan memberikan keadilan tanpa melihat orang-orang. Memberikan keadilan baik kepada orang miskin maupun orang kaya. Dan saya percaya ini juga, saya percaya itu kalau tidak salah di Undang-Undang Dasar nomor 27 itu menjamin keadilan yang diberikan kalau tidak salah ya bagi seluruh orang Indonesia. Tapi ya mungkin seperti di mana saja ya. Di mana saja. Bagaimana kira-kira apakah di Indonesia itu ada keadilan ya? Saya tidak lihat apa-apa ya, tapi memang ini dari tulisan dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, Anda bisa Google di internet ya. Tentang artikel dari Fakultas Hukum Universitas di Jambi tentang eksistensi daripada mafia peradilan di Indonesia. Ada rupanya ya, kita sudah nggak perlu lagi saya tekankan ini ya, berbicara tentang mafia peradilan di Indonesia. Jadi ini tulisannya, saya cuma screenshot apa yang tertulis dalam artikel ini ya. Dikatakan apa? Saat ini banyak kasus pelanggaran hukum yang turut menyeret para aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa hingga hakim. Lalu ini saya garis bawahi ya. Dilihat dari beberapa kasus yang melibatkan aparat penegak hukum saat ini menunjukkan bahwa mafia peradilan masih tetap eksis di Indonesia. Kasus-kasus yang turut menyeret para aparat penegak hukum menjadi bukti adanya praktek mafia peradilan di Indonesia. Salah satu bukti nyata yang disuguhkan kepada publik yaitu terkait kasus dugaan perdagangan perkara, yaitu orang yang mencari keadilan di mahkamah, di pengadilan ya. Tapi justru dugaan perdagangan perkara, diperdagangkan perkara-perkara itu oleh siapa? Oleh mantan sekretaris Mahkamah Agung atau MA yang bernama Nur Hadi. Jadi ini waduh, ngeri sekali ya. Memang ini satu kenyataan yang menyedihkan ya. Sampai di Mahkamah Agung, kalau di Amerika mungkin belum kedengaran gitu sampai di Mahkamah Agung gitu. Tapi ya Indonesia mungkin sudah sedikit sampai di sana. Tapi saya percaya ini cuma 1-2 ya. Tapi istilahnya ya walaupun saya coba untuk memperhalus tentang keadaan kita di Indonesia, tapi faktanya itu tidak halus, saudara ya. Apa yang terjadi di Indonesia ini Kompas ya, koran Kompas ya, yang tentang mirisnya ketidakadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini baru di tanggal 14 September ya, 14 September 2021. Di sini dituliskan ya, artikel ini tuliskan penegakan hukum yang terkesan kurang tegas, tumpul ke atas, itu yang saya bilang tadi, saya dapat dari artikel ini ya. Tumpul ke atas dan tajam ke bawah menjadi alasan atas kurangnya kepercayaan masyarakat kepada instrumen penegak hukum di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kasus ketidakadilan hukum di Indonesia. Contohnya kasus korupsi, bansos, COVID-19. Waduh, COVID-19 punya biasanya untuk kesehatan masyarakat, tapi tetap ini korupsi juga ya. Oleh orang-orang ini disebutkan. Atau oleh saudari Juliari atau saudara ini, saya nggak tahu ya. Lalu kasus korupsi Harun Masiku dan lain-lain. Dan beberapa contoh kasus tersebut adalah bukti ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Apa yang terjadi dengan para koruptor, yang korupsi bahkan tentang bansos, bantuan sosial COVID-19 yang mungkin untuk orang-orang miskin tapi mereka makan sendiri ya. Apa yang terjadi? Masalahnya apa? Karena mereka itu tidak dihukum. Orang biasa menurut artikel ini ya. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindakan kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang miliaran rupiah milik negara dan berkeliaran dengan bebasnya. Jadi bukan saya katakan wah kita biarin aja ya yang pencopet dan lain-lain kita biarin aja. Bukan begitu, tapi semuanya harus dibawa kepada hukum dan harus sama di mata hukum. Tapi jangan orang yang cuma copet, yang cuma ambil 50.000 atau 100.000, masuk penjaranya satu tahun, sedangkan yang korupsi itu cuma 5 bulan. Nah, jadi nggak korupsi miliar. Jadi nggak match gitu ya, nggak match. Jadi ironi bukan? Dikatakan dalam artikel ini ironi bukan? Karena hukuman itu cenderung hanya berlaku bagi orang miskin dan tidak berlaku bagi orang kaya. Sehingga tidak sedikit orang yang menilai bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang. Saya percaya ini bukan saya percaya bahwa
bahwa para pemimpin negara dimanapun, termasuk Indonesia saya percaya, itu tidak menghendaki ini terjadi. Ya. Mudah-mudahan tidak ya. Kenapa? Colin Powell yang baru saja meninggal, dia katakan apa? Kalau ini dibiarkan, ketidakadilan ini dibiarkan, apa yang terjadi? Maka dikatakan akar penyebab kemiskinan adalah ketidakadilan sosial dan pemerintahan yang buruk yang mendukungnya. Jangan sampai pemerintah itu apa? Memiliki policy-policy yang mendukung ketidakadilan yang menyebabkan masyarakat sampai harus miskin atau menderita. Tetapi inilah ya, Alkitab sudah berkata memang ini terjadi di mana saja, kapan saja. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan di era mana saja. Nah, kenapa saya katakan sampai kapan saja? Karena memang akan ada tetap ketidakadilan di akhir zaman. Orang-orang yang mau cari untung, ya, memeras yang miskin, mengambil hak orang miskin. Bukan hanya dari segi ke finansial seperti saya katakan, mengambil apa saja, tanah dan lain, bukan hanya itu saja, mengambil istri orang lain yang di bawah mereka. Ya hanya karena mungkin pegawai. Waduh, tapi pegawai saya punya istri cantik sekali. Wah, ini kan nggak benar ya. Tapi itulah yang akan tetap terjadi sampai akhir zaman, sampai pada hari-hari terakhir. Yakobus 5 ayat 3-6 katakan, emas dan perakmu telah berkarat. Apa yang kita miliki, yang kita ambil dengan cara korupsi, itu apa? Akan hilang, dengan kata lain, tidak ada artinya. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Jangan kita hanya pikir wah nggak ada yang akan terjadi. Saya kan cukup kaya, saya cukup berkuasa. Mana yang ada yang bisa korek saya? Tapi ingat ya, emas dan perakmu itu berkarat akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ini bukan hanya di zaman dulu, di zaman Yakobus perjanjian baru, tapi zaman kita. Bahkan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini berbicara tentang the last days, ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar. Karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, pekerja-pekerjamu, kamu tekan sampai gajinya kalau bisa sekecil mungkin. Padahal kamu uangnya banyak berlebih-lebihan. Ya. Kamu apa? Upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Karena di keadaan apa? Keadaan dia di bawah. Dan Allah membenci hal ini. Allah tidak menyenangi kalau kita menekan orang-orang yang ada di bawah kita pada saat kita melakukan ketidakadilan. Bukan berarti Anda tidak boleh punya usaha. Anda punya usaha, bukan berarti Anda tidak boleh dapat untung. Boleh Anda dapat untung. Tetapi yang wajar-wajarlah kita memberikan apa ya? Memberikan gaji atau memberikan upah kepada orang-orang yang bekerja. Ini ayat ini bekerja di hasil ladangmu, tapi ini mungkin bekerja kalau Anda sebagai pemimpin perusahaan di Indonesia atau Anda punya bisnis home care atau apalah di Amerika ini, ya, perlakukanlah semua yang bekerja itu dengan lebih apa? Dengan lebih adil ya. Mana yang memang yang wajar-wajar, yang sesuai dengan apa? Harga pasar. Tapi jangan Anda pikir, waduh ini orang baru datang dari Indonesia nih, kebetulan nggak tahu apa-apa dia. Mari kita kasih yang apa? Ya bukan hanya minimum wage di Amerika ini. Kalau bisa setengah daripada minimum wage. Ya hati-hati saudara, hati-hati ya. Jangan kita bertindak seperti begitu ya. Jangan kita bertindak. Jadi sikap Allah kepada ketidakadilan, Allah dengar semua, Allah tahu ya. Mazmur 20 ini sebenarnya bukan dari Mazmur 24 ya, saya salah tulis, tapi ini dari kitab Keluaran ya. Anda bisa tolong Anda lihat, tadi saya tidak sempat tulis Mazmur, tidak sempat rubah ya, Mazmur 24 ayat 1 saya tidak sempat tulis, tapi ini dari kitab Keluaran 27 kalau saya tidak salah ya, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 9 ya. Mungkin Dedek bisa Google ini, nanti Dedek akan kasih tahu ya. Tapi di Keluaran ini katakan, ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, ayat 7, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini Tuhan bertindak. Tuhan bukan hanya mendengar, dia juga apa? Bertindak.
Dan kita didapatkan jaminan, ini ayat yang sudah betul ini. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Seperti orang Israel. Tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Yesaya 59 ayat 4. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar. Dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan yang teguh. Tapi masalahnya Tuhan melihat ketidakadilan. Tapi manusia yang pendengaran Tuhan itu sangat jelas untuk mendengar orang yang tertindas, tapi kita sesama manusia kita tutup telinga, dengan kata lain. Kita diam-diam saja. Yesaya 59 ayat 4 berbicara tentang itu ya, tapi katakan apa? Tapi tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan yang benar. No one calls for justice, tidak ada yang berteriak untuk keadilan. Nor does any plead for truth, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan yang teguh. Jadi manusia yang menulikan pendengaran mereka ya. Sehingga Yesaya 59:14, hukum oleh sebab manusia yang tidak mau bertindak adil. Maka Yesaya katakan dalam Yesaya 59:14, hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan itu berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang. Ayat penyanyi ke-15. Yesaya 59 ayat 15. Dengan demikian kebenaran telah hilang. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum, tidak ada justice, tidak ada keadilan. Dan ia melihat, nah inilah sedihnya ya. Allah melihat tidak ada seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada apa? Tidak ada orang yang membela, tidak ada orang yang bersuara. Pengkhotbah 4 ayat 1 ini memberikan hal yang sama seperti yang ditulis dalam kitab Yesaya. Aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tidak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Ada kekuasaan. Jadi mereka pikir mereka berkuasa. Mereka pikir mereka punya posisi dan lain sebagainya. Dan mereka pikir wah Tuhan gak tahu. Tuhan tidak melihat apa-apa. Mazmur 10 ayat 24, karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya dan orang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas dengan congkaknya. Allah tidak akan menuntut. Siapa yang akan tuntut saya kalau saya tindas para pegawai saya? Atau kalau saya korupsi? Siapa yang mau menghukum saya? Saya berkuasa. Dan inilah ya. Allah tidak ingin kita hanya tinggal diam. Seperti ayat-ayat tadi kata, tidak ada yang berteriak untuk berbicara tentang keadilan. Tidak ada yang khotbah, pendeta jangan khotbah tentang korupsi. Kenapa? Nanti ini ada pemimpin-pemimpin di gereja ini, ya ada usaha-usaha mereka itu yang ada korupsi-korupsi, jangan korek-korek. Nah, apakah kita harus diam-diam? Kalau kita berbicara seperti begitu, apakah kita harus diamkan? Kalau kita diamkan, maka seperti yang dikatakan oleh Edmund Burke, dikatakan the only thing necessary, hal yang apa ya? The only thing necessary, hal yang terjadi for the triumph of evil, hal yang utama yang untuk dapat menyebabkan kejahatan itu menang, kejahatan akan menang itu kapan? Pada saat orang-orang yang baik tidak melakukan apa-apa. Kalau saja kita membiarkan kejahatan penindasan yang kita tahu, kita sudah lihat ada ketidakadilan. Entah dalam lingkungan bekerja kita, entah dalam lingkungan gereja kita, entah dalam lingkungan di mana saja yang kita ada di situ. Lalu Anda biarkan, kita diamkan saja. Jangan nanti saya dipecat, atau nanti saya kehilangan posisi di gereja, atau saya kehilangan pekerjaan saya sebagai pendeta di gereja kalau saya diam-diam aja dan lain sebagainya. Dan maka Anda membiarkan kejahatan, evil itu menang. Anda membiarkan evil menang. Kita harus berani mengambil sikap. Kita harus bisa mengatakan, saudara, walaupun Anda mungkin orang yang terkaya di jemaat, Anda mungkin yang mengatakan, wah sayalah yang bangun jemaat ini, sayalah yang mengeluarkan uang banyak. Tapi saudara, apa yang saya dapat perhatikan bahwa mungkin ada, kalau Anda melakukan itu, pendapatan itu mungkin dari hasil-hasil dalam tanda kutip. Kalau misalnya Anda sudah dapat ya, sudah dapat memang buktinya. Kalau Anda dapat itu karena Anda korupsi, sorry, saudara, Anda salah. Atau karena dia berkuasa di gereja karena kekayaannya, lalu dia gampang saja main-main dengan istri orang lain di jemaat. Anda diam-diam saja. Hati-hati saudara. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh tinggal
diam. Kita harus apa? Dengan secara prinsip Alkitab, ya kita datangi dengan kasih dan terus dengan prinsip-prinsip Alkitab kita harus dapat menyadarkan orang yang salah tersebut dari kejahatan yang telah diperbuatnya. Ya. Lalu apa lagi yang dapat kita lakukan? Oh, kalau di pemerintahan, Pendeta, ya kalau di pemerintahan sekalipun mungkin Anda bisa tulis surat. Kalau di Amerika Serikat ini Anda bisa tulis surat ke congressman atau ke senator atau ke presiden sekalipun. Kita bebas untuk menulis surat walaupun Anda tidak punya status keimigrasian di Amerika sekalipun, tapi Anda bebas untuk menyatakan apa? Menyatakan apa? Grievances kita, menyatakan hal-hal yang Anda lihat tidak adil. Anda bisa lapor walaupun Anda tidak punya surat sekalipun, ya. Jadi inilah yang dikatakan oleh pena inspirasi Ellen White dalam manuskrip rilis volume 16 halaman 216. Dia tulis, sementara kita akan berusaha untuk menjaga kesatuan roh dalam ikatan damai. Janganlah kita kalau mau demonstrasi atau protes, jangan hancur-hancurin barang orang lain, toko, itu nggak benar juga. Kalau kita mau protes tentang social justice, lalu kita harus menghancurkan properti pemerintah, properti toko, dan lain sebagainya, itu nggak benar. Itu nggak benar, terus terang ya. Tetapi walaupun demikian, walaupun kita sedang selalu berusaha untuk menjaga kesatuan roh dalam ikatan damai, kita tidak akan dengan pena atau suara berhenti untuk memprotes kefanatikan atau keadaan yang tidak bertoleransi. Jadi kita tetap bisa apa? Kita tetap bisa menulis, kita tulis atau kita berbicara kepada, angkat telepon, berbicara dengan apa? Berbicara dengan congressman atau senator. Ini di tempat kami ini kami lihat ada hal ketidakadilan yang sedang terjadi. Jadi Ellen White katakan lakukan hal tersebut. Tapi sebelum, ya seperti saya katakan tadi, hal yang pertama dan terutama yang harus kita lakukan, adakah pertama-tama saya secara pribadi bertindak adil? Adakah saya melakukan keadilan kepada orang-orang yang lemah, yang ada dalam kuasa saya? Ya, misalnya kalau di Amerika kita tidak bisa mungkin punya pembantu atau apa ya, tapi di Indonesia adakah kita berlaku adil kepada supir kita? Kalau Anda mempunyai supir di Indonesia atau pembantu Anda di Indonesia, adakah kita bertindak adil kepada mereka? Ya, atau pegawai kita kalau kita memiliki usaha entah itu di Indonesia atau di Amerika, adakah kita melakukan atau membayar gaji mereka itu dengan apa? Dengan gaji yang sepantasnya, yang sesuai dengan harga pasaran. Atau kalau Anda punya kelebihan, kenapa kita tidak berikan bonus kepada mereka? Kalau kita memberi, terus terang itu lebih membawakan kebahagiaan tentu saja bagi kita. Inilah yang Allah inginkan. Selain kita kalau ada di pemerintahan kita protes dengan tulis dan lain sebagainya. Tapi apa yang dapat kita lakukan dalam lingkungan keluarga kita atau dalam lingkungan yang kita dapat lakukan? Kenapa? Karena Tuhan inginkan ini. Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kenapa ini penting sekali hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Pada umumnya orang yang berlaku tidak adil, yang tidak mencintai kesetiaan itu adalah orang-orang congkak yang merasa mereka itu seperti Tuhan. Ya, menjadi Tuhan bagi diri mereka sendiri atau bagi diri orang lain. Tapi marilah kita memiliki pertama-tama kerendahan hati di hadapan Tuhan supaya kita dapat berlaku adil dan mencintai sesama kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, inilah akhir dari pembahasan kita. Jika ada tambahan atau pertanyaan, mungkin seringkali voice-nya kadang-kadang hilang, jadi saya tidak mendengar orang yang pertama kali bicara. Mungkin, oke, silakan ya, saya sudah dapat mendengar sekarang. Ada yang kira-kira dapat memberikan tambahan? Pendeta, ada pertanyaan. Silakan Ibu Orma. Ketika saya baru datang di Amerika, apalagi di Seattle, saya polos orangnya. Artinya ketemu teman baik, waduh, apa saja yang ada di hati saya, iya begitu ya. Satu ketika teman saya ini orang Advent sama-sama ketemu di gereja, pinjam uang sama saya. Oh iya, sudah saya bilang bisa kapan datang ambil, dia datang ambil di rumah. Janji 1 minggu. Ini pertanyaan ya, saya cerita dulu nanti ada pertanyaannya. Setelah
janji 1 minggu, tapi saya pikir terlalu dekat, 1 bulan lah ketemu. Pada waktu saya minta uang saya kembali, malah saya dimaki-maki. Aduh, baru terjadi saya selama ini orang Indonesia. Di Indonesia enggak seperti ini, tapi kenapa saya dapat di Amerika? Akhirnya saya ikhlaskan. Tapi pertanyaan saya, ketika ketemu perasaan sakit hati itu ada, apakah itu salah atau bagaimana? Padahal saya sudah ikhlaskan karena sakit hati. Aduh, kenapa saya dibikin begini? Saya tidak ada siapa-siapa di sini. Tapi malah dimaki. Kalau dia bilang sudahlah Orpa, nanti kapan saya ada uang baru, itu lain cerita. Tapi pembalasannya lebih ini. Apakah kalau saya ketemu ini kan rasa sakit hati, apa salah dosa saya atau padahal saya sudah ikhlas, sudah Tuhan biar sudah, saya bilang saya ikhlaskan saja. Kira-kira bagaimana pendeta itu? Jadi memang terima kasih Ibu Orpa. Saya sangat-sangat memahami dan saya dapat juga terus terang saja saya dapat merasakan perasaan yang Ibu Orpa katakan karena pernah juga mengalami hal sama. Tapi poinnya adalah, oke, pertama-tama ada satu poin pertama. Artinya ada yang pepatah-pepatah yang katakan bahwa seringkali persahabatan itu akan mulai rusak pada saat kita saling pinjam meminjamnya. Jadi itu harus hati-hati kita ya. Jadi marilah kita menjadi penata layan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan apa yang masuk itu juga apa yang apa. Jangan keluar. Jadi jangan lebih besar pasak daripada tiang ya, seperti dengan kata lain. Jadi jangan dengan kata lain, marilah kita hidup dengan apa? Dengan berkat yang Tuhan berikan tanpa harus pinjam meminjam dan lain sebagainya. Itu poin pertama. Dan poin kedua tentu saja, apakah salah kalau kita merasa sakit? Tentu saja sebagai manusia, tetapi tentu saja pada saat yang bersamaan kita dapat terus meminta doa ya. Kita terus berdoa, kita meminta damai dari Roh Kudus. Artinya biarkan saja, itu artinya walaupun mungkin agak sukar, apalagi kalau uangnya besar dan lain sebagainya, tapi apalah artinya itu daripada kehidupan kekal. Dengan kata lainnya, biarlah orang tersebut, saya percaya dia tidak akan pernah hidup dengan tenang, kecuali kalau memang Roh Kudus sudah meninggalkan dia karena sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Tetapi biarlah kita relakan dan kita percaya Tuhan pasti akan memberikan berkat yang bahkan lebih daripada itu. Dan itulah yang saya praktekkan. Kita ikhlaskan, kita rela, dan kita mulai menghitung berkat-berkat Tuhan lainnya. Waktu saya lihat, waduh, saya dicurangi itu, waduh, ini jumlah sekian. Tapi begitu saya hitung berkat-berkat Tuhan yang lain yang seharusnya saya tidak dapat, wih, Tuhan jauh lebih besar. Jadi disitulah penting sekali itu untuk seperti lagu hitung satu-satu berkatmu itu ya. Karena pada saat kita menghitung berkat-berkat lain yang Tuhan berikan, maka kita bilang, ya oke lah, ikhlaskan saja. Itu istilahnya ya seperti memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Kita seperti memberi orang. Dan kalau itu menjadi satu daripada kita ingat-ingat apa yang kita hilang, gantinya kita mengingat-ingat apa yang kita dapat, yaitu berkat dari surga, maka tentunya kita akan semakin bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Karena Tuhan tidak tinggalkan kita. Karena Tuhan memberikan yang lebih banyak, dan dengan demikian kita akan rasa plong. Kita jadi seperti plong. Kenapa? Ya itu bagaikan uang panjar untuk dapatkan berkat yang lebih besar lah. Jadi cara berpikir kita ya, uang yang hilang itu bagaikan uang panjar aja lah. Tapi kita dapat yang lebih besar daripada itu. Mungkin ada bapak-bapak, ini banyak sekali nih pengalaman orang-orang tua kita. Ada Om Rain, Bapak Simatupang, ayah saya, Pendeta Rantung, Ibu Neti Rantung Hendriks, mungkin dapat ya bagaimana pada saat orang yang melakukan kita dengan ketidakadilan, mereka sudah pinjam tapi kemudian kita justru jadi masalah ya. Nah, saya tahu orang tua saya itu punya pengalaman, tapi lihat berkat Tuhan itu jauh lebih besar yang dia terima. Oke. Ya silakan Pi. Ya di-unmute dulu. Terima kasih, pelajarannya sangat penting. Dan Ibu Orpa tadi, saya kenal sekali Ibu Orpa ini dari Manado dan sampai di Timor. Saya kenal orang tuanya, kakaknya di jantung Guangzhou. Dan kami ada pengalaman, maafkan saya sebutkan, tidak sebut nama, tetapi jumlah kerugian kurang lebih 17.000 US dollar. Kenapa? Karena menolong orang membeli mobil dengan janji dia mau bayar, ternyata dia tidak bayar. Tetapi memang berat sekali pergumulan. Tetapi setelah berdoa dan jemaat juga doakan,
dan semuanya itu hilang dari dalam hati saya, dan Tuhan itu adil karena judgment adalah dari Tuhan, bukan dari kita. Dan akhirnya apa yang kami alami dapat kekuatan, Tuhan berkati lebih daripada yang hilang. Untuk itu kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan memang Alkitab berkata, janganlah kita berikan pinjaman. Maksudnya seperti apa namanya itu orang mobil itu, apa istilahnya? Consignor. Dia dalam Alkitab ada sebutkan jangan kita lakukan itu. Tetapi itulah yang terjadi. Tetapi Tuhan berikan kekuatan mengatasinya oleh doa saja. Dan kita lupakan, pernah ketemu dengan orang tersebut, tidak ingat lagi perbuatannya. Tidak pernah. Tetapi kita selalu bersyukur karena berkat lebih daripada yang hilang itu. Oke, thank you. Terima kasih pendeta, terima kasih. Ya. Om Ren, Bapak Simatupang mungkin ada pengalaman atau tambahan, silakan. Ya, kalau kami juga alami itu, cuman apalagi waktu di gereja juga terjadi demikian, saya anjurkan gereja karena ada satu keluarga yang sangat membutuhkan uang, lalu dia datang ke gereja kepada kami ketua-ketua lalu bilang untuk pinjam uang untuk sewa rumah. Saya bilang jangan pernah sekali-sekali gereja meminjamkan uang kepada anggotanya, karena itu akan menjadi masalah. Lebih bagus kita tolong dia berapa keperluannya. Dan akhirnya gereja putuskan untuk menolong orang itu sesuai dengan permintaannya. Nah, secara pribadi juga, kalau ada orang datang meminjam kepada kita, supaya tidak menjadi masalah, saya anjurkan, jangan kasih pinjam, tetapi tolonglah orang itu seberapa yang kita bisa tolong. Terima kasih. Amin, amin, amin. Prinsip yang sangat tepat sekali, Bapak Simatupang. Terima kasih. Baik, ada lagi Om Rain mungkin? Cuma terima kasih banyak pendeta kebaran yang sangat baik. Kami juga hampir seperti papi. Ada yang pakai motor, kita kasih pinjam, tabrak, dia anggap sudah hilang. Senang saya, motor baru pendeta. Ya, senang-senang saya itu. Nah ya, waktu itu pengerjakan masih juga agak sulit mau dapat motor. Tapi persis dia pakai rusak, dia diam-diam aja dan tidak mau, ya tidak tahu menau lagi. Ya, ya dia janji mau nyicil, tapi Ibu Kusolia lebih merasakan itu. Terima kasih, Ted. Oke Om Ren, terima kasih. Baik, ada lagi mungkin dari saudara-saudari lainnya yang mau tambahkan jika ada, atau mungkin yang dari live stream deh, silakan jika tidak ada yang dari ini ya. Tidak ada silakan. Tambahan pendeta. Oke, cuman tadi Dede yang ada cari ayatnya ya. Jadi yang saya tulis tadi di apa itu? Yang saya tulis di Amsal 24 ayat 1 itu bukan di Amsal 24 ayat 1, tapi yang seperti saya katakan Keluaran ya. Itu adalah dalam Keluaran 26 ya. Keluaran 26 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 9. Jadi saya mohon maaf kalau sempat tertulis ya. Keluaran 26 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Ini ya. Jadi saya mohon maaf tadi salah tulis mungkin ya ayatnya. Jadi tadi pendeta tulis Mazmur 24. Iya. Yang tadi tertulis ini. Jadi ini yang ayat tadi ya, tentang ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan kami menyuruh kami melakukan pekerjaan berat, itu dalam Keluaran 26 ayat Keluaran, bukan Ulangan. Ulangan deh ya. Ulangan 26. Ulangan 26. Oke. Baik, terima kasih, kita sudah ralat ya, tetap. Jadi saya pun tetap dapat melakukan kesalahan dalam tulisnya. Oke. Baik, jika tidak ada lagi sebelum ini ada pertanyaan lain dari saudara-saudari sekalian? Ada, jika tidak ada, mungkin kita akan masuk bagian kedua acara ibadah kita, yaitu doa bersama kita ya. Silakan saudara sekalian yang dari Zoom yang dapat saya lihat, jika ada
tambahan, maksudnya apa bahan banyak untuk dapat kita doakan, silakan. Ada kira-kira? Ibu Shana, ya silakan Ibu Shana. Terima kasih kesempatannya. Pak Pendeta, saya cuma mau minta doakan. Sudah pernah dulu, tapi karena tadi Pak Pendeta, banyak Pak Pendeta mengenai hukum, Ibu Rita Dulik, dia minta doakan karena BPJS-nya mereka itu bukan yang bayar, BPJS yang dari untuk orang yang susah lah ya, enggak bayar, gratis. Cuman ternyata begitu ditelusuri, banyak orang yang punya mobil, yang mampu dapat juga. Setelah pemerintah, setelah ketahuan BPJS itu katanya akan dihapus yang gratis. Termasuk Ibu Dulik ini, Ibu Rita ini, dia kan ya memang dia bilang saya kan baru pakai BPJS ini setelah dia kena stroke karena diabetes dan dia perlu sekali. Jadi doakan supaya dia BPJS-nya dia masih bisa berlanjut, dan kedua sakitnya Pak Pendeta. Ibu Rita, Ibu Rita, Dulik. Ya, Dulik ya. Di BPJS. Dan sakitnya sudah. Saya juga, walaupun saya bukan dokter, tapi saya juga agak khawatir dengan kesehatannya dia karena dia mengurus cucunya yang begitu anak itu lahir, ibunya meninggal, jadi mantunya dia meninggal. Nah, kemudian dia bilang doakan supaya anak ini nggak diambil sama keluarga sebelah karena jadi doakan kesehatannya dia juga. Oke, yang sampai sekarang sangat memprihatinkan. Oh, sorry. Oke, kita akan terima kasih. Saya percaya tim doa Fisdak selalu membawakan. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi saudari lainnya? Jika tidak ada, silakan Dek yang dari live stream. Oke, yang pertama pendeta dari Pendeta Rain Alo, kita tolong doakan istrinya Vera Alo Lampah yang sedang sakit. Oke. Lalu dari Ibu Vivi Indri Jesnat, katanya tolong doakan anaknya Michelle Jesnat yang berulang tahun ke-17 hari ini. Oh. Namanya siapa Dek tadi? Michelle Jesnat. Ulang tahun ke 17. Ya. Lalu dari Ibu Elsie Francis, katanya tolong doakan dia akan ada prosedur kesehatan pendeta. Oke. Ada lagi kira-kira yang lainnya? Jika tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena pada kesempatan yang indah ini kami umat-umat Tuhan yang berasal dari mana saja. Hamba dapat melihat ada keluarga-keluarga yang dari Indonesia tentu saja, dari Amerika, dari Australia, dari Malaysia, dari Eropa yang telah berbakti bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kami datang bersama-sama Tuhan untuk mengucap syukur. Mengucap syukur atas satu kesempatan yang indah. Oleh sebab penyertaan Tuhan yang sudah menjadi bahagian kami semua. Kekuatan surga yang sudah menjadi bahagian kami semua melalui pendengaran akan firman-Mu yang memberikan kekuatan yang pasti kepada kami semua Tuhan. Pelajaran demi pelajaran yang Kau telah berikan melalui pelajaran sekolah sahabat dan tambahan-tambahan yang dapat hamba bawakan, yang kiranya dapat menjadi satu kekuatan bagi kami semua dan bahkan mungkin teguran bagi kami semua untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang adil terhadap orang-orang lain, khususnya yang lebih lemah daripada kami. Ya, orang-orang yang dapat bukan hanya dapat kami bantu secara
secara finansial dan hal lain, tapi juga khususnya kami dapat membantu mereka untuk dapat bersama-sama berjalan menuju ke dalam kerajaan-Mu dengan melakukan tindakan-tindakan keadilan oleh sebab kami yang merasa bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Khalik pencipta kami, dan kami adalah manusia-manusia semua dalam yang sama, manusia yang rendah, yang masing-masing kami tetap memerlukan kekuatan dan kasih karunia-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, karena kami semua telah berkumpul pada saat ini. Begitu banyak umat-umat Tuhan, dan secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Manik dari Australia yang juga sudah bergabung bersama-sama dengan kami di acara ibadah kami. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur atas kekuatan demi kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada keluarga ini. Kebenaran yang menjadi bahagian mereka, kiranya Tuhan akan terus menjadi kekuatan iman dan juga kekuatan kesehatan bagi keluarga Manik yang telah berbakti bersama-sama dari Australia. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami juga bersyukur bagaimana penyertaan Tuhan sudah juga menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan yang telah beribadah, berbakti bersama-sama pada saat ini. Hamba-Mu secara khusus ingin berdoa bagi permohonan-permohonan yang telah dibawakan. Bersama-sama dengan Ibu Shana, kami ingin berdoa bagi Ibu Rita Dulik, Tuhan, dengan pergumulan kehidupan yang dia miliki. Bukan hanya dia harus menjaga cucunya pada saat ini, tetapi juga dia menghadapi masalah kesehatan yang cukup berat pada saat ini, dan juga bukan hanya masalah kesehatan tersebut tapi juga masalah finansial oleh sebab mungkin BPJS, sarana bantuan kesehatan dari pemerintah yang mungkin belum sempat dia akan dapat peroleh. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan dapat memberikan jalan keluar bagi Ibu Rita Dulik dengan masalah kesehatan. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami juga yang berada dalam masalah-masalah kesehatan mereka. Seperti ibu daripada saudari Susan. Dan juga kami terus berdoa kiranya kesehatan kekuatan dari surga menjadi bagian Om Rain pada saat dia mengalami masalah dengan tulang rusuk yang patah pada waktu yang lalu. Kami berdoa kiranya itu dapat menjadi lebih pulih, menjadi suatu hal yang dapat membawa Om Ray tetap dapat beraktivitas dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Ibu Ice Erna yang Tuhan telah sembuhkan, dan kami berdoa kiranya hal yang sama terus dapat menjadi bagian daripada saudara anaknya, saudara Ronald Walean. Tuhan, kekuatan demi kekuatan surga dapat menjadi bagian Ronald. Kami juga terus berdoa bagi Jane Rononuwo di Philadelphia. Tuhan, biarlah kami semua ingin menyebutkan nama Jane, sehingga kekuatan surga akan selalu menjadi bagian Jane. Dan bersama-sama dengan pendeta Rain Alo, Tuhan, kami ingin berdoa bagi Ibu Pendeta Vera Alo yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan, biarlah Engkau melihat keberadaan Ibu Pendeta Alo pada saat ini, dan kiranya dengan kesembuhan tersebut bukan hanya ini menjadi satu sukacita bagi keluarga besar Pendeta Rain Alo, tapi menjadi bagian kami semua melihat bagaimana tangan Tuhan yang memberikan kesehatan pada Ibu Pendeta Vera Alo. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang selalu kami doakan dari waktu ke waktu. Kami terus berdoa bagi Ibu Ilyas Lapian yang dalam menderita kecelakaan pada waktu yang lalu. Kami terus berdoa bagi Ibu Ice Tobing, Tuhan. Kami terus juga berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya seperti Tante Yeni Poluan, Saudara Alden Sihotang, Bapak Joni, Saudara Joni Kaawan, Tuhan. Kami ingin sebutkan nama-nama ini karena kami ingin Tuhan, jika mereka mendengarkan bahwa ada umat-umat Tuhan yang berdoa bagi mereka, maka mereka kekuatan surga betul-betul akan menjadi lebih kuat di dalam diri dan di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi Saudari Elsie Francis yang akan mengalami prosedur kesehatan atau menjalani prosedur kesehatan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan membantu sehingga segala prosedur-prosedur kesehatan yang akan dilakukan itu akan berjalan dengan baik. Kami terus berdoa Tuhan bagi Tante Ruth, kami terus berdoa bagi Saudari Ellen Timisela, juga bagi Saudari Carol Roring, dan juga Tante Ibu atau Ibu Since Pua, Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dan juga kami terus berdoa bagi Saudari Vivi Tomarere, Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan terus menjadi bahagian saudara-saudari kami yang selalu kami sebutkan dari waktu ke waktu. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi semua yang dengan pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, Tuhan. Pergumulan-pergumulan kehidupan mereka sebab masalah-masalah dalam rumah tangga mereka dan lain sebagainya. Kami juga ingin secara khusus membawa Saudari Lili
Dan Lili yang berbakti bersama-sama kami, selalu berbakti dari Bandung. Kami berdoa kiranya anak Tuhan ini akan Tuhan terus perhatikan, kuatkan terus Lili Tuhan. Sehingga walaupun dia menghadapi tantangan yang seakan-akan tidak pernah berhenti datang kepadanya. Satu demi satu datang, tapi kami berdoa. Kiranya kekuatan Lili bukan dari manusia atau apa yang manusia dapat berikan kepadanya. Tetapi dari damai yang surga dapat berikan kepada Lili. Bantulah Lili dengan segala kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Dan pada saat ini juga kami ingin datang membawakan sukacita, bersyukur atau syukur kami Tuhan. Penyertaan surga yang sudah menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bagi ayah dan ibu hambamu, Pendeta Alex Rantung, Mami, Papi dan Mami. Tuhan kiranya penyertaan yang selalu Tuhan berikan kepada beliau akan terus menjadi bagian Papi dan Mami bagi bagian mereka Tuhan. Hambamu juga bersama-sama dengan Ibu Indri, kami ingin bersyukur atas Michelle Jesnat yang berulang tahun yang ke-17 pada saat ini. Tuhan berkatilah anak Tuhan ini. Biarlah dia akan semakin setia. Tuhan akan mendekatkan dia ke hati Tuhan. Biarlah Michelle akan selalu melihat Yesus di dalam kehidupannya, melihat Tuhan di dalam kehidupannya. Dan itu dapat membawa Michelle untuk lebih dekat gantinya melihat hal-hal yang ditawarkan oleh dunia di masa mudanya. Biarlah anak-anak muda kami Tuhan seperti Michelle akan selalu dekat dan dekat kepadamu. Hambamu juga ingin berdoa, bersyukur atas kekuatan surga yang sudah menjadi bagian keluarga-keluarga. Bukan hanya yang dapat seperti hamba lihat melalui perbaktian, melalui Zoom. Tapi bagi semua yang berbakti melalui live stream, hambamu percaya ada bersama dengan kami keluarga besar Abutan. Kami berdoa bersama-sama dengan mereka Tuhan. Ibu Sylvia, Ibu Debbie, Ibu Dina, dan keluarga mereka yang ada di mana saja, dan kami juga sahabat-sahabat mereka, saudara bersama Bapak Manopo, kami berdoa kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak, Evi dan Angel dengan selalu permohonan-permohonan doa mereka, Om Yan dan Tante Sin dengan permohonan-permohonan mereka, dan semua umat-umat Tuhan lain yang sudah berbakti, Ketua Lalaki bersama dengan Eti, dan yang dalam perjalanan menuju ke California, tibakanlah mereka dengan selamat dan kembalikanlah mereka dengan selamat juga Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, hambamu ingin terus mendoakan usaha-usaha pekerjaan Tuhan di Jemaat Fisdak melalui pekabaran-pekabaran yang dibawakan melalui program-program yang dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan, Saudari Iin, oleh Ketua Lalaki dengan renungan paginya, Bapak Jaminten Sihotang dengan programnya, dan juga rencana yang akan dibawakan oleh anak-anak muda kami seperti Ethan Tirok yang akan membawakan programnya. Kami berdoa Tuhan, kiranya program-program itu dapat menjadi berkat. Dan juga secara khusus, hambamu ingin berdoa bagi pengadaan gereja di Jemaat Fisdak. Kami dalam proses pembelian satu gereja Tuhan. Kami berdoa kiranya jika ini kehendak-Mu, tentunya ini akan menjadi satu bahagian, di mana umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak akan memiliki gereja sendiri, di mana itu dapat menjadi satu sarana kami dapat lebih mengabarkan Injil, kami dapat lebih memberikan kekuatan kepada umat-umat Tuhan di Fisdak dan juga di sekitar kami dengan adanya gereja yang jika Tuhan berkenan tentunya itu dapat menjadi bagian kami. Hambamu juga tentunya ingin berdoa bagi ketua jemaat kami, Ketua Tilaar Mandagi. Kami berdoa Tuhan kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagian Saudara Yohanes Tilaar dan Saudari Olga Tilaar Mandagi dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti dari surga kepada mereka dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Menjadi bagian juga kekuatan anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada keluarga ini, bagi Brami dan juga bagi Brian. Kiranya penyertaan surga menjadi bagian mereka. Hambamu juga berdoa bagi Saudara Teddy Karamoy Tuhan. Kami rindu untuk bertemu kembali dengan beliau di tempat ibadah kami, dan jika Tuhan berkenan tentunya itu satu sukacita dapat kembali bertemu dengan beliau. Dan sementara itu Tuhan, hambamu berdoa kiranya kekuatan surga dapat terus menjadi bagian Saudara Teddy Karamoy, menjadi bagian keluarganya yang ada di mana saja. Dan dengan demikian Tuhan, kami akan bersyukur selalu oleh sebab penyertaan yang pasti yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi mungkin permohonan-permohonan kami Tuhan, yang hamba tidak sempat sebutkan, tapi hamba percaya Tuhan sudah mendengar semua. Baik yang tidak sempat hamba sebutkan, tapi yang sudah tertulis melalui kolom komentar di live stream kami, kiranya Tuhan mendengar semuanya. Dan biarlah doa ini nanti kemudian akan disambung oleh tim doa Fisdak, sehingga kami semua akan mendapatkan kekuatan yang hanya datang daripadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa kami, ampunilah kami jika ada hal-hal yang hamba katakan dalam doa ini, dalam pembahasan firman Tuhan malam hari ini, jika tidak berkenan,
Tuhan biarlah Engkau mengampuni kesalahan dan dosa hamba, mengampuni seluruh kesalahan dan dosa kami semua, sehingga kami terus-menerus dapat layak menjadi anak-Mu, dipersiapkan bagi kerajaan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang hamba bawa, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi besok malam di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih.